Bab 26. Permainan sore. Sandy seolah sudah kek 4N tubuh indah Larissa. Sebagaimana saat ini, pria itu kembali memberikan gempuran pada sang istri. Padahal, bisa saja mereka melakukannya di malam hari, namun pria itu seolah sudah tak sabar ingin kembali merasakan Ken. KM4T4N yang membuat jiwanya seakan melayang. Begitupun dengan Larissa. Ia tak bisa menolak karena dirinya juga menyukai adegan itu. Sandy semakin lincah, pria itu juga mengajak istrinya bermain dengan beberapa gaya. "Sekarang udah pro ya?" ucap Laris sambil terkekeh. Wanita itu kini sedang berada di bawah kungkungan suaminya. "Iya dong, kan udah lihat tutorial lagi," balas Sandy dengan tangan yang menangkup kedua gunung kembar sang istri. Pria itu menyentuh putik mawar berwarna merah muda. Tak hanya itu, Sandy memilih benda bulat tersebut yang membuat sang pemilik seketika berteriak, KM4T. "Oh! Kenapa diputar?" Larissa menahan teriakan yang akan kembali keluar dari mulutnya. Walaupun kamar itu berukuran luas dan kemungkinan ada yang mendengar sangat kecil, tapi Larissa tetap merasa risih karena mereka melakukan kegiatan itu di sore hari. Ia takut ada pelayan atau orang lain yang mendengar suaranya. "Sengaja, biar kamu teriak," jawab Sandy sambil tertawa pelan. "Tapi sakit," keluh Larissa lagi. "Ya udah, maaf. Gak diputar lagi deh, tapi deh, L4T aja." Sandy mendekatkan bibirnya pada benda kecil itu. Seketika Larissa tertawa tatkala merasakan geli bercampur KM4T. Bahkan, wanita itu sampai menekan kepala Sandy agar semakin memperdalam kegiatannya. Sandy MNGH. S4P madu dari putik tersebut sambil terus menjalankan kegiatannya di bagian bawah. Pria itu memberikan hentakan keras sampai membuat Larissa tak dapat lagi menahan suara nakal. Keringat seketika bercucuran dari kening dan pelipis keduanya. Mereka bermain cukup lama. Larissa akui kalau Sandy cukup pro 4S4 sehingga mampu memberikannya kepuasan. Keduanya mengerang secara bersamaan tatkala permainan itu sudah mencapai kalau M4KS. Sandy segera menarik pusakanya dan menyemburkan lahar miliknya pada beberapa lembah tisu. "Maafkan Papa ya. Nah," ucapnya sambil membuang tisu tersebut ke dalam tempat sampah. "Hahaha, jahat kamu." Larissa tertawa kencang. Wanita itu masih terlentang di atas kasur dengan tubuh yang tak terbalut sehelai benang pun. Bahkan, kulit mulusnya masih mengeluarkan keringat. "Harusnya aku pelihara aja mereka," balas Sandy seraya kembali mendekat ke arah R4NJ4 nanogram. "Pasti dapat sekandang kalau dipelihara." Larissa kembali tertawa. "Kenapa harus dibuang ya? Siapa tahu salah satu dari mereka ada yang bisa jadi profesor," tutur Sandy sambil kembali memakai boxer miliknya. "Bisa jadi. Ngaco akhir. Aku jadi ikutan random gara-gara kamu." Larissa menarik selimut dan menitipkan pada sebagian tubuhnya. "Makasih ya," ucapnya secara tiba-tiba sambil menatap ke arah sang istri. "Makasih buat apa?" Larissa mengerutkan keningnya. "Makasih buat kegiatan sore ini. Nanti kita lanjut malam lagi." Sandy tersenyum menggoda. "Ya ampun, gak ada puasnya." Wajah Larissa terlihat merona. Tetapi bibir wanita itu mengembangkan senyuman. "Gak akan ada puasnya. Soalnya kamu nagih banget." Sandy MNC. Tangan istrinya dengan lembut. "Udah akhir. Aku mau mandi. Abis itu bangunin anak-anak. Gak boleh tidur terlalu sore." Larissa merubah posisinya menjadi duduk. "Kita mandi bareng aja biar cepat." Sandy langsung mengangkat tubuh Larissa tanpa basa-basi. "Argorgi, gini ya rasanya nikah sama anak muda." Larissa tertawa ketika Sandy menggendongnya ke arah kamar mandi. Wanita itu benar-benar merasa seperti menjadi anak muda lagi dan baru menikah. Karena mantan suaminya dulu tidak pernah romantis.
Apalagi sampai menggendongnya seperti ini. Setelah menikah dengan Sandy, Larissa merasa sebagian hidupnya telah berubah. Ia menjadi sering tertawa dan bercanda. Padahal, dulu ia sangat jarang tertawa lepas seperti saat ini. Sesuai apa yang dikatakan kemarin, pagi ini kedua orang tua Sandy akan kembali ke Garut. Tapi tidak dengan Sabrina, karena seminggu lagi gadis itu akan mengikuti masa ospek di kampus. Larissa sudah keluar dari kamar. Ia memanggil seorang sopir yang akan mengantarkan mertuanya ke Garut. Mama sama Bapak hati-hati ya. Nanti kalau udah sampai Garut, jangan lupa kabarin lagi. Ucap Sandy yang sebenarnya merasa berat ketika melihat kedua orang tuanya harus kembali ke kampung halaman. Iya, Mama sama Bapak nitip Sabrina ya. Neng Larissa, Mama titip Sabrina. Kalau dia salah, jangan segan-segan buat negur ya. Maaf juga kalau Sabrina merepotkan di sini. Tutur murni seraya mengusap lengan Larissa. Iya, Mah. Aku sama sekali tidak merasa direpotkan. Aku malah merasa senang karena rumah ini lebih ramai. Mama sama Bapak hati-hati ya. Balas Larissa dengan senyum mereka pada kedua sudut bibirnya. Terima kasih banyak, Neng. Buat Sabrina, nanti kuliahnya yang bener ya. Nurut sama dan Teteh. Jangan bandel. Murni berbicara kepada putri bungsunya. Siap, Mah. Mama tenang aja. Sabrina akan menjadi anak baik-baik kok. Mama sama Bapak sehat-sehat ya. Jeti melo begini. Gadis itu memeluk tubuh ibunya dan menangis manja. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya Murni dan Sutisna benar-benar berpamitan. Sandy, Larissa, dan Sabrina mengantarkan sampai ke depan. Setelah itu, Sandy dan Larissa juga ikut berangkat. Kali ini sepasang suami istri tersebut menaiki mobil yang sama. Sandy akan mengantar Larissa terlebih dahulu, sebelum akhirnya ia berangkat ke kampus. Sementara Sabrina masih ada di rumah, karena gadis itu belum waktunya datang ke kampus lagi. Aku beneran gak enak. Karena Sabrina juga ikut tinggal di rumah kamu. Ucap Sandy ketika mereka akan segera tiba di kantor. Aku sama sekali tidak merasa direpotkan. Kamu tenang aja. Lagian, aku tidak punya banyak saudara. Jadi aku merasa senang kalau aku juga bisa dekat dengan saudara-saudara kamu. Tutur Larissa yang membuat Sandy benar-benar merasa lega. Terima kasih banyak. Aku akan usahakan supaya aku cepat mendapat pekerjaan. Setidaknya aku ada usaha sebagai kepala keluarga. Walaupun kenyataannya aku ini hanya ekor saja. Ucap Sandy dengan wajah serius. Emang kamu punya ekor? Larissa mengerutkan keningnya. Punya? Nih. Sandy mengarahkan tangan Larissa pada senjata miliknya yang sedang bersemayam di dalam sana. Mesum ih. Gak sopan tahu sama yang lebih tua. Protes Larissa sambil terkekeh. Ampun suhu. Sandy menghentikan mobilnya di depan sebuah gedung pencakar langit. Ya udah, aku keluar dulu. Larissa membuka seat belt yang dikenakannya. Semangat kerja istriku. Maaf, aku cuma bisa bantu doa doang. Sandy mengusap tangan istrinya. Kamu juga semangat kuliahnya. Jangan lirik-lirik mantan. Larissa memasang wajah sangar. Siap, sayang. Balas Sandy dengan senyum mereka. Hah? Apa? Tadi kurang jelas. Larissa mendekatkan telinganya ke arah Sandy. Sayang. Pria itu melabuhkan C. 4N pada pipi mules Larissa yang membuat kulit wajah wanita itu seketika merona. Bisa-bisanya aku jatuh cinta kepada pemuda sepertimu. Larissa tertawa lalu membuka pintu mobil. Hati-hati ya, dah. Wanita itu melambaikan tangannya setelah keluar dari mobil. Sandy memberi klakson lalu menjalankan mobil itu kembali. Sebenarnya bisa saja mereka membawa mobil yang berbeda dan tidak perlu antar jemput seperti itu. Namun, Larissa merasa lebih nyaman ketika ia berada di dalam mobil dengan Sandy,
daripada bersama sopir atau bahkan menyetir sendiri. Setelah tiba di kampus, Sandy akan langsung masuk ke dalam kelas. Karena setelah menikah dengan Larissa, ia selalu sarapan di rumah dan jarang datang ke kantin kecuali jika teman-temannya mengajak di saat jam istirahat. Pria itu memasukkan kunci mobil ke dalam saku celana. Kakinya melangkah dengan cepat ke arah kelas. Namun, tiba-tiba saja ia terpaksa menghentikan langkahnya saat seorang wanita tiba-tiba saja muncul di hadapan dan mencegat langkahnya. "Helia, hampir aja kamu ketabrak." Sandy membuang nafas kasar. Untung saja ia berhasil menghentikan langkah, karena Helia benar-benar datang secara tiba-tiba. "Kenapa nggak ditabrak aja sekalian? Biar aku bisa peluk kamu." Wanita itu menatap ke arah Sandy dengan bibir tersenyum. "Jangan ngaco kamu." Sandy akan melanjutkan langkahnya. Namun wanita itu kembali mencegah. Bahkan kali ini Helia sampai menahan dadanya agar ia tidak jeti melangkah. "Sandy, ada yang mau aku katakan sama kamu," ucap Helia dengan wajah serius. "Apa? Aku gak punya banyak waktu." Sandy menatap Helia dengan dahi mengerut. "Sandy, aku pernah tidur di kosan kamu dan waktu itu kita..." "Jangan ngaco ya. Ngapain juga kamu bahas hal itu? Sekarang aku udah punya istri. Aku harap kamu bisa menjaga jarak." Setelah itu, Sandy melanjutkan langkahnya. Ia meninggalkan Helia yang menatapnya dengan geram. Namun, entah kenapa kedua mata wanita itu terlihat berkaca-kaca. Bahkan Helia hampir menangis. Ia meremas jari tangannya sendiri. "Awas aja kamu ya!" gumamnya dengan sorot mata yang masih tertuju ke arah Sandy. Padahal pria itu telah masuk ke dalam kelas. Sandy langsung menghampiri Gary dan Cannon yang duduk di pojok kelas. Kebiasaan mereka memang duduk di pojok kelas sambil bermain games. "Pagi," sapa Sandy. "Siang," balas Cannon. "Sore," timpal Gary. "Gue mau ngomong dulu sama lo pada." Sandy merampas ponsel kedua temannya, agar Cannon dan Gary fokus mendengarkannya berbicara. "Ya elah, kan gue jeti kau," protes Cannon sambil menunjuk ke arah ponselnya yang masih menampilkan sebuah games. "Tumben lo pada main games. Biasanya juga nonton film biru." Sandy tertawa meledek. "Gak akhir, gue insyaf. Takut hilaf, tar kayak tetangga gue, sampai game 4 NCT sama kambing." Cerocos Gary. "Anjir, nenegram empaceng sih nenegram empaceng, tapi gak harus mbe juga kali." Sandy kembali tertawa. "Ya elah, lo gak tahu aja gimana rasanya menahan H4 senior 4T yang membara sementara L0 4 nenegram aja kagak punya." Timpal Cannon frontal. "Pada ngabrut banget. Mending sekarang kalian berdua ngasih gue loker." Sandy menatap ke arah Cannon dan Gary secara bergantian. "Apa? Loker? Kagak salah. Kan istri lo tajir melintir. Ngapain harus kerja? Lo tinggal terlentang aja di atas kasur." Balas Cannon. "Mau kondo banget ya gue? Sika, pokoknya gue harus cepat dapat kerjaan. Gak enak banget cok. Tiap gue pulang kuliah, masa anak-anak gue langsung nanya Dedi baru pulang dari kantor ya? Dedi pasti capek abis kerja kan gue kena mental banget." Tutur Sandy yang malah membuat Cannon dan Gary tertawa kencang. "Panggilannya Dedi woi, bukan main." Gary masih tertawa. "Kenapa gak lo balas aja? Dedi abis kuliah. Dedi capek karena nyusun skripsi. Kepala Dedi hampir botak. Cil." Cannon tertawa meledek. "Berisik lo berdua. Cepat kasih gue kerjaan." Sandy menepuk bahu kedua sahabatnya. "Kenapa lo gak minta kerjaan sama istri lo aja? Dia kan punya kantor." Balas Gary. "Gue mau kerja sebagai apa di sana? Paling gue bisa JTOB, ya kali suaminya pemilik perusahaan JTOB. Bisa turun kasta istri gue."
kalau gue kerja di tempat lain. Kan orang-orang kantor gak ada yang tahu gue kerja apaan. Jelas Sandy. Ya udah, karena gue prihatin dan gak tega lihat muka mas lo ini. Gimana kalau lo ikut gue aja? Kita kerja paruh waktu di restoran milik om gue. Tar kalau mau, gue langsung kasih tahu om gue sekarang. Tawar kanan. Pria itu memang kerja paruh waktu di restoran milik adik dari ayahnya. Boleh juga. Gue langsung masuk jadi manajer aja ya. Balas Sandy penuh antusias. Melunjak banget ya. Gue aja yang udah bertahun-tahun gak naik jabatan. Cuma jadi pelayan. Sekalinya naik. Malah naik atap suruh benerin genteng yang bocor. Kali-kali napa gue ini naikin benoldai cewek. Cerocos Cannon yang membuat Sandy ingin menyentil bibir sahabatnya. Setelah jam kampus selesai, Sandy akan langsung ikut bersama dengan Cannon ke restoran itu. Karena sang pemilik restoran ingin bertemu dengannya langsung sebelum ia mulai aktif bekerja. Namun, sebelum itu Sandy menghubungi Larissa terlebih dahulu. Halo? Ucap wanita itu yang kini sedang duduk di atas kursi kebesarannya. Halo, Yang? Balas Sandy di seberang telepon. Hal tersebut tentu saja membuat bibir Larissa seketika mengembangkan senyum. Ia jeti terbayang wajah Sandy saat ini. Kamu sudah pulang? Tanya wanita itu sambil menahan senyuman. Udah, tapi aku mau ke restoran dulu ya sama si Cannon. Aku kesana bukan mau makan kok. Apalagi mau nongkrong. Tapi aku mau kerja. Katanya di restoran tempat si Cannon bekerja ada loker. Jeti, aku mau coba aja datang ke sana langsung. Jelas Sandy secara jujur yang membuat Larissa cukup tercengang. Serius? Kamu mau kerja di sana? Larissa terdengar tak percaya. Darius, aku mau ke sana dulu. Nanti kalau kamu udah mau pulang telepon aku aja ya. Aku pasti langsung meluncur. Tapi, kamu kenapa kerja begitu? Ya kerja gimana lagi? Angkut semen sama pasir gitu harusnya. Larissa malah terkekeh ketika mendengar ucapan suaminya. Biarin aku kerjalah. Biar aku tanggung jawab. Sambung Sandy dengan sungguh-sungguh. Ya udah, hati-hati ya kerjanya. Balas Larissa yang tak bisa melarang. Iya, coba sekarang tempelkan handphone kamu ke pipi. Titah Sandy secara tiba-tiba. Buat apa? Larissa mengerutkan keningnya. Tempelkan aja. Bentar doang kok. Titah Sandy lagi yang terdengar memaksa. Ya udah, ini udah nempel. Muah, virtual kiss. Nanti yang real setelah kita ketemu. Aku kanol-kanol pe kamu. Random banget. Ya udah, hati-hati. Setelah itu, panggilan telepon mereka terputus. Larissa senyum-senyum sendiri. Bisa-bisanya di saat ia lelah bekerja, ada lelaki random seperti Sandy yang hadir dalam hidupnya. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu yang membuat Larissa langsung mempersilahkan orang itu untuk masuk. Maaf, Bu, ada paket untuk Ibu. Ucap seorang wanita yang berjalan mendekat ke arah Larissa. Paket dari siapa? Wanita itu mengerutkan keningnya. Maaf, saya kurang tahu. Bu, di sini tidak ada nama pengirimnya. Perempuan tersebut menyerahkan paket tadi ke hadapan Larissa. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Wanita tadi segera keluar dari ruangan bosnya. Larissa menatap penasaran ke arah box kecil di hadapannya. Wanita itu segera mengambil gunting. Ia memperhatikan kotak tersebut yang tidak memiliki penjelasan siapa pengirim paket tersebut. Larissa terdiam sejenak sambil menatap ke arah kotak di hadapannya. Karena merasa penasaran, ia segera membukanya dengan gunting. Namun, seketika dahi wanita itu mengerut saat melihat sebuah benda di dalamnya.